Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Juniantoro dari Angkatan 2027 Kelompok 1, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk membuat sebuah mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini mind map yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan pada video berikut ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Selanjutnya, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dapat kita lihat yang pertama, yaitu adanya Perhimpunan Indonesia, yang mana ini dibentuk di awal tahun 1925. Yang mana dalam program kepengurusan baru tersebut disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dari Perhimpunan Indonesia, maka propaganda asas-asas Perhimpunan Indonesia harus lebih intensif di Indonesia. Selain itu, Perhimpunan Indonesia menekankan pentingnya propaganda ke dunia internasional. Selanjutnya ada Kongres Pemuda 1, yang mana Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Gedung Kimia Farma, yang mana terletak pada Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Kongres ini diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Yang ketiga ada Kongres Pemuda 2, yang mana Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta. Kongres Pemuda 2 inilah yang melatar belakangi ditetapkannya tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, ada BPU PKI dan juga BPKI, yang mana BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia Kedua, saat Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat jajahannya untuk menahan sekutu. Nah, kedua badan bentukan Jepang inilah yang menghasilkan berbagai keputusan seperti dasar negara, undang-undang dasar, bentuk negara, batas wilayah, hingga memilih presiden dan wakil presiden. Hal-hal tersebutlah yang membantu mempercepat wujud negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita beralih ke konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen, filsafat, pemikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, itu sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan juga sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sendiri tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara.
Untuk itu, PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara dan tujuannya. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan makna semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa, yakni satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Nah, gagasan itulah yang disampaikan ke panitia BPUPKI pada sidang perdana mereka. Setelah dihasilkan sebuah rancangan undang-undang, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk diperiksa ulang. Nah, dalam pembahasannya terlontar beberapa usulan dan penyempurnaan, sehingga setelah melalui perdebatan, dicapailah persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan undang-undang yang diajukan oleh BPUPKI. Selanjutnya, kita beralih ke bela negara. Definisi dari bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, dengan pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara. Beralih ke nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, dan yang keempat ada rela berkorban. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, cinta tanah air. Indikator dari cinta tanah air itu ditunjukkan dengan sikap. Yang pertama, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, indikator dari sadar berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Untuk indikator yang ketiga, setia pada Pancasila dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama paham dari nilai-nilai dalam Pancasila, yang kedua mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, yang keempat senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yang kelima yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Indikator yang keempat, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara, dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama kita bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman. Yang ketiga,
berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Selanjutnya, kita beralih ke implementasi nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama, yaitunya seorang ASN harus mengabdi kepada negara dan juga rakyat. Yang kedua, menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara profesional. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keempat, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, apalagi pada saat sekarang, tantangan tersebut semakin terasa dengan adanya pandemi COVID-19. Mengingat seluruh ASN dituntut untuk tetap dapat bekerja dan memberikan pelayanan publik dengan baik meskipun terdapat banyak keterbatasan. Nah, guna mengantisipasi perubahan tersebut, seorang ASN harus terus berupaya melakukan pembinaan dengan meningkatkan nilai bela negara sesuai dengan konsepsi bela negara, serta selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan yang strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola setiap perubahan yang ada. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.